Kata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana li mithlu Uhudin zahaban lasarrani an la tamurra alayya salasul layalin minhu illa syai'un arsadahu lidainin." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana li, jikalau seandainya Allah takdirkan untukku, jikalau seandainya Allah beri akan aku mithla Uhudin zahaban, emas seumpama sebesar gunung Uhud." Gunung Uhud berapa besarnya kemarin? 7 kilo. 7 kilometer panjangnya gunung Uhud. Kalau Allah takdirkan gunung Uhud itu untuk aku, lasarani alla tamurra alayya salasul layalin, maka tidak akan aku inginkan bahwa emas itu sampai lebih daripada 3 hari di tanganku. Jadi kalau aku pun Allah takdirkan gunung Uhud itu emas, tidak aku izinkan gunung itu, emas itu 3 hari di tanganku. 3 hari itulah lama tu. Jadi maksudnya sebelum 3 hari tu dah habis, itu aku hadiahkan, dah habis itu aku sedekahkan. Aku tak ingin itu lebih daripada 3 hari di tanganku. Illa syai'un arsadahu lidainin, kecuali aku mengambil sedikit. Ini yang agak lama pada diri Rasulullah. Untuk apa? Arsadahu lidainin, untuk pembayar hutang-hutangku. Jadi baginda Nabi seluruhnya diinfakkan. Sebelum waktu 3 hari itu sudah habis diinfakkan. Tinggal lagi sedikit saja, dan sedikit itu aku gunakan untuk pembayar hutang-hutangku. Jadi maksudnya baginda Nabi SAW tidak sampailah melekat dunia itu ke dalam dada Nabi, ke dalam hati Nabi, sehingga Nabi tidak berlama-lama dengan harta dunia. Ya, kalau ya sudah jelas itu dalam bahasa ahli hikmah, kita penyebab kita cinta kepada dunia itu karena kita simpan. Karena kita simpan, maka cinta kepada dunia. Emas sayang wak kami karena ame tu simpan. Uang sayang kepada uang, habis takut kita habis, terasa kikir karena kita simpan. Pakaian yang cantik, takut kita pakaian kita tadi berubah warnanya, takut digigit oleh tikus dan lain sebagainya, karena kita simpan. Tapi ketika pakaian itu tidak ada di kita, sayang tak kita? Tidak. Ketika emas itu tidak ada lagi di kita, sayangkah kita? Tidak. Ketika uang itu tak ada lagi di kita, sayang kita? Tidak. Maka asbab kefakiran, asbab kebakhilan, asbab kekikirannya seseorang disebabkan karena menyimpan harta. Begitu dia. Maka Nabi khawatir kalau harta itu disimpan oleh Nabi, timbul nanti rasa sayang kepada harta itu. Kalaulah sayang tiba, berat untuk mengeluarkan harta itu. Begitu dia. Tak pernah Nabi. Bahkan salat asar dalam hadis, Nabi setelah salat asar, biasanya Nabi habis asar pakai zikir, pakai doa. Tapi setelah salat asar tanpa zikir, tanpa doa, langsung Nabi masuk ke rumah isteri-isterinya. Masuk rumah ni, masuk ke rumah ni, masuk ke rumah ni. Rupanya ingin mengambil emas yang tadi diberi hadiah oleh orang. Jadi kata sahabat, "Kenapa ya Rasulullah? Seolah-olah ada sesuatu terhadap isteri-isterimu, keluarga-keluargamu." Kata Rasulullah, "Tidak ada terjadi apa-apa terhadap isteri dan keluargaku, kecuali aku ingat akan ini," kata Rasulullah, "dan ini diberikan oleh orang kepadaku, dan aku tidak menginginkan ini lama padaku." Jadi cukup sehari 2 hari dibagikan oleh Nabi SAW. Termasuk makanan. Dalam riwayat hadis, Nabi tidak pernah menyimpan makanan. Gandum tak pernah. Jangankan untuk sebulan yang akan datang, untuk besok saja Nabi tak pernah menyimpan makanan. Gandum untuk besok tak ada. Apa lagi? Beras, khubz, ish, roti, tak ada disimpan Nabi untuk besok, itu tak ada. Nabi habis dipakai waktu itu juga langsung. Makanan habis dipakai hari itu juga. Untuk besok lain lagi. Itu metode daripada Rasulullah SAW. Salah satu yang diamalkan oleh Syekh Abdul Wahab Rokan, saya dengar dari sebagian guru-guru kita, buya-buya kita, termasuk itu Syekh Abdul Wahab Rokan yang di Basilam itu beliau tidak pernah menyimpan makanan. Tak pernah. Anak ramai, santri yang mengaji ramai, orang suluk ramai, tapi tak pernah beliau menyimpan stok makanan untuk besok. Tak pernah.
Jadi kata beliau, ketika ditanya oleh khadim, oleh pembantu beliau, "Buya, kenapa Buya nak ada menyimpan makanan beras untuk kita stok untuk kita masak besok?" Jadi kata Buya, "No, akankah aku mendahului malaikat maut?" Adakah aku mendahului malaikat maut? Maksudnya lebih pintar pula aku daripada malaikat maut, seolah-olah aku besok masih hidup lagi. Kata beliau, aku tak menginginkan. Bahkan beliau mengatakan, aku kalau menyediakan makanan untuk besok itu, maka aku bagian daripada orang yang sombong. Itu dipakai betul kalimat yang ada dalam Minhajul Abidin. Imam Ghazali juga tidak ada seperti itu. Kalau kita sediakan makanan untuk besok, berarti kita termasuk orang yang angkuh dan sombong. Kenapa? Karena merasa diri kita besok masih hidup. Begitu metodenya. Kita tak bisa, awak tak bisa tu. Awak untuk sebulan, apalagi ketika Covid petang, 4 bulan susu beruang tu tinggi togak tu di rumah. Beras lagi, apa lagi? Karena khawatir kita habis makanan pokok. Jadi memang kadar kerisauan kita tu masih dalam kadar kerisauan ekonomi perut, bukan kadar kerisauan daripada akidah, begitu. Jadi Rasulullah tak pernah menyimpan makanan. Jadi untuk besok bagaimana? Dicari lagi, dibeli lagi, begitu. Syekh Abdul Wahab Rakan begitu. Kami mendengar dari banyak-banyak sumber begitu.